Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Sidik dengan NIM 19033157 akan mempresentasikan hasil presentasi teknologi bencana saya mengenai tentang materi gelombang bunyi. Pada materi ini untuk kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan faktor yang mempengaruhi cepat lambat bunyi. Kemudian yang kedua menjelaskan macam-macam gelombang bunyi, dan yang terakhir menganalisis fenomena yang terjadi akibat gelombang bunyi. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi cepat lambat bunyi. Kemudian peserta didik mampu menganalisis fenomena yang diakibatkan oleh gelombang bunyi. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis teknologi pada materi gelombang bunyi. Kemudian gelombang bunyi itu sendiri termasuk ke dalam gelombang mekanik, yang mana gelombang bunyi ini termasuk gelombang longitudinal. Gelombang bunyi ini membutuhkan medium seperti udara. Udara itu sebagaimana yang diketahui sebagai fluida. Nah, berikut adalah bentuk dari ilustrasi gelombang longitudinal. Kemudian macam-macam gelombang bunyi. Yang pertama, kurang dari 20 Hz itu infrasonik, kemudian yang berkisar 20 sampai 20.000 Hz itu audiosonik, dan besar dari 20.000 Hz itu ultrasonik. Dan untuk makhluk hidup ya sesuai dengan frekuensi bunyinya dapat dilihat pada slide. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambat bunyi. Nah, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, kerapatan medium, yang mana kerapatan medium berbanding terbalik dengan cepat lambat bunyi. Dan yang terakhir, suhu medium. Lalu, untuk bencana gelombang bunyi ini, yang pertama adalah suara gemuruh dari hujan petir. Suara gemuruh yang diakibatkan oleh hujan petir itu akan menimbulkan suatu gelombang bunyi yang sangat besar dan akan memungkinkan seseorang akan terkena serangan jantung ketika mendengar suara gemuruh tersebut apabila orang tersebut terkejut. Upaya yang harus dilakukan, seseorang itu harus berada di dalam rumah. Kemudian sonic bomb. Sonic bomb adalah ledakan yang dihasilkan oleh pesawat terbang ketika melebihi kecepatan suara. Inilah bentuk dari sonic bomb. Kemudian tsunami. Sebelum terjadi tsunami, maka akan terdengar suara dentuman keras yang ada di gerak bumi di bawah laut. Suara dentuman keras ini akan memungkinkan para hewan laut mati seketika. Nah, karena bunyinya itu menimbulkan getaran yang sangat dahsyat. Berikut adalah bentuk dari tsunami. Nah, kemudian gunung meletus. Gunung meletus merupakan salah satu bencana yang dapat menyebabkan seseorang menjadi tuli karena suara dari gunung meletus itu sangatlah besar. Nah, akibat suara yang besar itu akan menghasilkan gelombang bunyi yang sangat besar. Berikut adalah salah satu pengaplikasian gelombang bunyi, yaitu sistem sonar pada kapal laut. Sistem sonar ini untuk mengukur kedalaman air laut. Nah, jadi cara kerjanya itu menembakkan bunyi. Kemudian bunyi yang dipantulkan tersebut akan diukur dengan menggunakan rumus S sama dengan setengah VT. Inilah bentuk dari instrumen evaluasi pengetahuan. Di instrumen evaluasi pengetahuan ini bertujuan untuk menguji seberapa pemahaman peserta didik dalam mengetahui tentang gelombang bunyi ini dengan memberikan permasalahan nyata. Kemudian inilah bentuk dari instrumen evaluasi sikap. Instrumen evaluasi sikap ini dapat dikatakan untuk mengetahui seberapa tanggapan peserta didik dalam materi gelombang bunyi ini di lingkungan sekitarnya. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.